Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, semua bangkai itu najis kecuali bangkainya manusia, kecuali bangkainya ikan, kecuali bangkainya belalang. Selain daripada tiga itu namanya bangkai. Bangkai adalah binatang yang halal. Bangkai ada dua definisi bangkai di sini. Apa makna bangkai? Bangkai ada dua. Bangkai yang pertama adalah binatang yang halal dimakan mati tanpa disembelih. Ayam dicekik, bangkai. Kerbau dibanting, kita yang dibanting bukan kerbau. Mati, bangkai. Yang kedua adalah binatang yang haram dimakan mati biarpun disembelih, tetap bangkai. Jelas? Semut disembelih, nah nggak bisa disembelih, berarti bangkai. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, semut, lalat adalah kalau mati jadi bangkai. Tapi kalau semut hidup berjalan di baju kita adalah suci, karena masih ada nyawa, dia adalah suci. Baik, dalam hadis Nabi disebutkan tentang lalat. Idza waqa'a ad-dubabu fi wi'a'i ahadikum aw kama qala Rasul falyahmishu. Kalau ada lalat jatuh ke salah satu wadah airmu, maka hendaknya kau tenggelamkan. Karena di sebelah kanan sayapnya itu penyakit dan sebelah kirinya adalah obat, atau salah satunya obat. Lah kalau ditenggelamkan itu mati atau hidup malahan? Malah mati. Mulai ini loh katanya najis, kenapa suruh menenggelamkan? Makanya dalam madhab Imam Syafi'i dibahas bangkainya lalat adalah tetap najis, cuman itu dimaafkan di air. Jadi lalat itu adalah binatang yang tidak punya aliran darah. Semua binatang yang tidak punya aliran darah mengalir, seperti semut, seperti lalat, kalau dia menjadi bangkai tetap bangkai. Kalau bangkainya itu di baju dipakai sholat tidak sah. Tapi itu bangkai yang dimaafkan hanya di air. Dimaafkan itu aslinya tetap najis, cuman menjadi dimaafkan karena hadis tersebut. Selesai. Dalam madhab Imam Syafi'i, karena anda madhabnya Imam Syafi'i, maka tidak perlu anda nanti cari lalat lalu anda sakui di bawah sholat. Anda iseng namanya. Sudah buang itu lalat, ya, nggak usah cari semut 10 saya masukkan. Sayang ini bangkai semut, saya masukkan ke saku. Sholat anda tidak sah, tidak sah menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Di samping itu bangkai najis tapi dimaafkan di air saja. Selain air tidak dimaafkan, di tempat tidak dimaafkan, air saja. Itulah yang ada dalam madhab kita Imam Syafi'i. Semua binatang yang tidak punya aliran darah mengalir, maka itu dimaafkan hanya di air. Selain di air tidak dimaafkan. Kemudian dimaafkan yang kedua adalah di makanan, asalkan susah dipisahkan. Anda punya ada ya sedikit campur dengan susah dipisah. Ada semut 1, 2, 3 campur nasi kan ada beras hitam ya, kan sudah susah dilihat, susah dimaafkan. Tapi syaratnya adalah anda makannya bersama-sama dengan berasnya, bukan dipisah jadi peyek lalat, nggak bisa, nggak, itu dimaafkan di situ. Baik, kemudian ini dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dimaafkan di air saja, dimaafkan di air atau di makanan kalau memang tiba-tiba bercampur dan susah untuk dipisah. Kemudian di dalam madhab lain itu beda. Jadi kalau mungkin punya permasalahan, di rumahku terlalu banyak semut, bagaimana? Ruwet ninggalkan. Wah, semut di mana-mana senyum. Nggak tahu, kayak di rumahnya ada perusahaan semut, di mana-mana semut, ini semut. Lalat. Terus bagaimana? Semua yang termasuk laron, kan ya? Yang tidak bertahun. Terlalu banyak, maka memang ada pendapat kedua dalam madhab Imam Syafi'i. Akan tapi inilah ilmu, kita berikan madhab Syafi'i yang dikukuhkan, karena anda baca kitab apapun dalam madhab Syafi'i begitu bunyinya.
cuman untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jika memang betul banyak terlalu repot kita untuk menyisihkan, sedikit-sedikit ada, ntar ada dan sebagainya, maka ketahuilah di dalam mazhab lain seperti mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga mazhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketahuilah semua binatang yang tidak punya aliran darah mengalir adalah suci, tapi tetap jangan dimakan. Itu bicara masalah suci. Ada masalah dimakannya, boleh atau tidak dimakan, itu adalah pendapat Syafi'i, tetap tidak boleh. Bahkan pendapat Imam Ahmad juga tidak boleh. Pendapat madhab Imam Malik ada yang mengatakan boleh, akan tapi pendapat yang kedua adalah tidak boleh. Sudahlah, masih banyak payak udang, tidak usah bikin payak lalat. Selesai.